one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Strategi dakwah salah satu tokoh paling unik dalam jajaran Wali Songo, Ja'far Shodiq, atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Lahir dari pasangan Sunan Ngudung dan Syarifah Ruhil, beliau bukan sekedar pendakwah, melainkan seorang panglima perang, hakim kekaisaran, dan arsitek peradaban yang ulung. Beliau adalah jembatan antara teologi Islam yang murni dengan tradisi lokal yang kental. Strategi Sunan Kudus adalah akulturasi budaya. Mari kita lihat Masjid Menara Kudus. Jika kita tidak melihat tulisan Arab di sana, sekilas bangunan ini tampak seperti candi Hindu Majapahit. Sunan Kudus tidak menghancurkan struktur visual yang sudah melekat di hati masyarakat. Beliau justru mengadopsinya. Ini adalah bentuk psikologi dakwah yang luar biasa. Dengan menggunakan arsitektur bergaya Hindu-Buddha, beliau menghilangkan jarak psikologis antara Islam sebagai agama baru dengan penduduk lokal, sehingga mereka merasa tidak asing saat memasuki rumah ibadah Islam. Strategi kedua yang paling fenomenal adalah penghormatan terhadap keyakinan lokal. Di wilayah Kudus saat itu, sapi adalah hewan suci bagi umat Hindu. Sunan Kudus melakukan tindakan diplomatis yang cerdas. Beliau melarang pengikutnya menyembelih sapi, bahkan untuk Idul Adha, dan menggantinya dengan kerbau. Beliau pernah mengikat seekor sapi atau disebut dengan kebo gumarang di depan masjid untuk menarik perhatian warga. Saat orang-orang berkumpul, beliau tidak langsung ceramah agama, melainkan menjelaskan bahwa Islam sangat menghargai perasaan sesama makhluk hidup. Strategi ngalah ini membuat simpati masyarakat tumpah ruah, yang akhirnya secara sukarela memeluk Islam tanpa merasa terancam tradisinya. Terakhir, Sunan Kudus menggunakan medium seni dan sastra. Beliau diyakini sebagai pencipta tembang Maskumambang dan Mijil. Beliau melalui lirik-lirik tembang ini, beliau menyisipkan nilai-nilai tauhid dan akhlak dengan cara yang halus atau estetik. Sebagai seorang mantan senopati kerajaan Demak, beliau juga menggunakan otoritas intelektualnya untuk mereformasi hukum dan tatanan sosial masyarakat agar selaras dengan nilai Islam namun tetap harmonis dengan adat. Sunan Kudus mengajarkan kita bahwa dakwah bukan tentang memaksakan kebenaran, tetapi tentang bagaimana memenangkan hati. Strategi akulturasi dan toleransinya adalah warisan yang membuat Islam di Nusantara menjadi sangat inklusif hingga hari ini. Saya Sukotonudin, sampai jumpa di penelusuran berikutnya.